Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 Matkul Manajemen Operasi akan mempresentasikan pada teman-teman sekalian tentang sumber daya manusia, desain kerja, dan pengukuran kerja. Anggota kami berisikan 10 orang, yang diantaranya pertama Diva Muhammad Akbar, saya sendiri, lalu Alfian Ramadhani, Syifa Maitina Safarani, Frama Aditya, Selvi Anggraini, Reza Maulana, Lenuri Silmi Amalia, Rispa Aryani Putri, Indriasri Astria, dan terakhir Enrike Isdianasari. Ke materi pertama tentang pengertian manajemen sumber daya manusia yang disebutkan oleh Huxford. Dia menyebutkan manajemen sumber daya manusia berisikan semua kegiatan dalam organisasi yang mencakup penggabungan dan penggunaan sumber daya manusia. Maksud di sini penggabungan di sini yaitu penggabungan saling kerjasama antara karyawan di suatu organisasi demi terciptanya organisasi yang profesional dan lebih baik lagi. Lalu ada penggunaan sumber daya manusia. Penggunaan sumber daya manusia di sini dimaksudkan yaitu pemaksimalan dari karyawan yang ada di suatu organisasi demi tercapainya organisasi atau perusahaan yang berkompeten atau baik. Yang selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan dari manajemen sumber daya manusia yang penting. Yang pertama, perencanaan SDM. Di sini perencanaan tentu saja sangat penting karena suatu organisasi tanpa perencanaan akan sulit dijalankan. Yang kedua yaitu rekrutmen. Apa sih yang disebut rekrutmen ini? Rekrutmen di sini berarti mendapatkan karyawan demi berjalannya organisasi atau perusahaan yang ada. Rekrutmen ini sangat penting karena tanpa adanya rekrutmen tidak akan berjalan suatu organisasi ini. Rekrutmen bisa dilakukan di awal pembukaan perusahaan untuk awalan pendirian perusahaan, bisa juga karena ada karyawan yang pensiun atau karyawan yang keluar. Yang selanjutnya yaitu seleksi. Seleksi di sini berkaitan juga dengan rekrutmen. Karena mengapa? Seleksi dalam rekrutmen selalu ada seleksi yang dilakukan. Karena untuk mendapatkan karyawan yang berkompeten dan profesional perlu diadakan seleksi dalam rekrutmen. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan. Nah, di sini sudah mulai masuk dalam lingkup pekerja atau karyawan, di mana pekerja akan melakukan pelatihan untuk mendapatkan pengembangan dari skillnya, yang dimana ini diadakan oleh perusahaan demi mendapatkan karyawan yang lebih baik lagi atau lebih sempurna dan mendapatkan karyawan yang profesional. Lalu ada promosi dan penilaian kinerja karyawan. Yang selanjutnya tentang promosi dan penilaian kinerja karyawan. Promosi di sini dimaksudkan untuk diberikan kepada karyawan yang memiliki prestasi sehingga jabatan yang dimilikinya naik. Yang selanjutnya tentang penilaian kinerja kerja. Penilaian kinerja kerja karyawan ini untuk memonitoring kinerja karyawan, siapa-siapa karyawan yang berprestasi, siapa-siapa karyawan yang biasa saja, dan siapa-siapa karyawan yang kurang memberikan kontribusinya kepada perusahaan.
Jika ada karyawan yang memiliki prestasi seperti yang tadi dijelaskan, akan mendapatkan promosi dari perusahaan, yaitu kenaikan jabatan. Yang selanjutnya adalah pemberian penghargaan pada karyawan. Pemberian penghargaan pada karyawan ini sangat penting dilakukan oleh perusahaan. Karena mengapa? Dengan adanya penghargaan dari perusahaan akan membuat karyawan semakin semangat dalam bekerja, semakin semangat dalam membangun perusahaan ke arah yang lebih baik lagi. Yaitu yang selanjutnya, pensiun atau pemutusan hubungan kerja dengan karyawan. Yang pertama tentang pensiun. Pensiun ini bisa dilakukan oleh perusahaan yang dimana karyawannya telah mencapai batas maksimal usia. Dalam peraturannya, seorang yang pensiun harus diberikan kompensasi oleh perusahaan senilai yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ada juga pemutusan hubungan kerja yang dimana bisa terjadi karena habisnya kontrak dari perusahaan ataupun karena kurangnya kontribusi dari karyawan tersebut kepada perusahaan. Selanjutnya, menurut Sennell dan Gian pada tahun 1992 menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam manajemen operasional seperti pengendalian persediaan dan total quality management. Berarti bisa disebutkan juga manajemen sumber daya manusia itu bisa masuk dalam kegiatan produksi untuk pengendalian persediaan dan operasional dan juga total quality management. Di sini juga disebutkan strategi sumber daya manusia merupakan sumber daya yang penting untuk mencapai keunggulan pesaing. Tetapi terdapat dua faktor kunci yang menjadikan strategi sumber daya manusia yang melekat dalam organisasi sulit untuk ditiru. Terdapat dua penyebab mengapa sumber daya manusia sulit atau malah tidak mungkin untuk ditiru. Yang pertama adalah causal ambiguity. Sulit untuk menangani mekanisme yang tepat dengan saling mempengaruhi praktek dan kebijakan sumber daya manusia untuk menciptakan nilai. Untuk meniru sistem yang kompleks, harus mengetahui bagaimana elemen-elemen itu berinteraksi. Akan sangat sulit dilakukan sekalipun menyewa beberapa top manajemen karena pemahaman sistem dalam organisasi melibatkan semua orang di dalamnya. Ini berarti suatu sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia akan sulit ditiru atau dijiplak oleh seseorang karena sistemnya yang kompleks serta harus memahami elemen-elemen bagaimana cara elemen-elemen itu berinteraksi. Tentu saja itu akan sulit sekalipun di sini disebutkan menyewa beberapa top manajemen. Yang kedua yaitu path dependent. Ini adalah kebijakan untuk berkembang dan tidak dapat disederhanakan dari waktu ke waktu. Yang berkembang yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Ini juga akan sulit ditiru karena mengapa? Kebijakan itu akan disesuaikan dengan apa yang terjadi di perusahaan atau organisasi yang ada itu. Malah tidak mungkin untuk ditiru. Path dependent ini bermaksud suatu kebijakan akan sulit ditiru karena sesuai dengan apa yang terjadi di perusahaan tersebut
akan berbeda dengan apa yang terjadi di perusahaan lain. Kebijakan itu akan menyesuaikan masalah-masalah yang terjadi di perusahaan itu. Yang selanjutnya tentang program pelatihan pekerja. Yang pertama yaitu cross training. Pelatihan bagi karyawan ketika karyawan belajar lebih dari satu jenis pekerjaan bertujuan untuk meningkatkan keahlian karyawan sehingga karyawan dapat dipindahkan ke perusahaan lain. Ini bermaksud agar karyawan juga tidak bosan atau tidak jenuh dengan pekerjaan yang dilakukannya. Perusahaan menginginkan pekerjanya dapat pula memiliki keahlian yang lain sehingga dia tidak bosan dalam bekerja. Yang kedua yaitu rotasi pekerjaan. Memerlukan karyawan yang terdidik, terlatih, dan fleksibel. Di sini perusahaan akan memberikan pelatihan demi tercapainya karyawan yang seperti tadi, yang terdidik. Yang terdidik berarti perusahaan akan melakukan pelatihan dan pengembangan yang tadi saya jelaskan di slide pertama. Lalu yang terlatih dan fleksibel. Fleksibel yaitu bisa bekerja sebagai apapun atau memiliki beberapa jenis keahlian. Slide selanjutnya yaitu tentang praktek pengelolaan sumber daya manusia. Praktek pengelolaan sumber daya manusia meliputi perencanaan karyawan, penyusunan jadwal, desain pekerjaan, penentuan waktu kerja, serta evaluasi kinerja kerja. MSDM melakukan praktik dalam kegiatan perencanaan karyawan. Tentu saja itu dilakukan untuk pengelolaan tentang perencanaan karyawan ini tentu saja perlu dilakukan karena untuk awalan pembuatan perusahaan tentu saja diperlukan perencanaan yang matang. Yang selanjutnya penyusunan jadwal. Penyusunan jadwal dari kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan karyawan atau manajernya. Selanjutnya tentang desain pekerjaan. Lalu penentuan waktu kerja serta evaluasi kinerja kerja yang sudah tadi saya jelaskan. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan karyawan. Yang pertama tentang strategi produk. Keahlian dan bakat yang diperlukan, bahan baku yang digunakan, dan keamanan kerja. Itulah hambatan dari strategi produk akan dihadapi oleh seorang manajemen sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu strategi lokasi. Kondisi tempat kerja, iklim, suhu udara, kegaduhan ruangan, kebersihan udara, pencahayaan, dan sebagainya. Di sini seorang manajemen sumber daya manusia akan dituntut memilih lokasi yang tentunya strategis untuk melakukan atau menjalankan organisasi perusahaannya. Yang selanjutnya tentang strategi tata letak, desain dalam tempat kerja karyawan. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan kenyamanan seorang pekerja demi tercapainya kemampuan maksimal seorang pekerja, karena dengan adanya lingkungan kantor atau lingkungan tempat kerja yang nyaman, seorang pekerja tentu aja akan
memberikan hasil maksimal dalam pekerjaannya. Lalu penjadwalan. Tentang penjadwalan kegiatan operasional setiap hari dan kestabilan dalam penentuan jadwal. Ini dilakukan demi ketepatan waktu pekerjaan seorang karyawan, ketepatan waktu dalam melakukan pekerjaannya, baik itu melakukan baik itu membereskan pekerjaan yang diberikan oleh bosnya ataupun dalam soal kedatangan dan kepulangan pekerja. Lalu strategi proses. Di sini sebutkan mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan keselamatan kerja. Berarti di sini diperlukan strategi yang dimana seorang karyawan akan aman dalam melakukan pekerjaannya. Lalu perbedaan karakteristik individu. Setiap manusia memiliki karakteristik yang berbeda. Seorang manajemen sumber daya manusia dituntut untuk mengerti setiap individu-individunya sehingga dapat menyatukan dan menyelaraskan apa yang dimiliki karyawan-karyawannya. Slide selanjutnya tentang desain pekerjaan. Russell dan Taylor tahun 2011 mereka mengatakan bahwa elemen kunci dalam memotivasi karyawan serta meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan adalah memastikan bahwa karyawannya sesuai dengan pekerjaan dan sebaliknya. Maksud di sini seorang karyawan akan melakukan sesuatu yang maksimal dengan pekerjaannya apabila elemen kunci yaitu motivasi dalam dirinya timbul dikarenakan bisa jadi tempat kerjanya atau kantor tempat mereka bekerja. Itulah yang disebutkan Russell dan Taylor. Slide selanjutnya mengenai komentar Herzberg yang mengidentifikasi beberapa atribut penting dalam desain pekerjaan. Di sini terdapat 9 menurut Herzberg. Yang pertama, tingkat pengulangan yang tepat. Yang kedua, tingkat perhatian dan penyelenggaraan yang tepat. Yang ketiga, tanggung jawab karyawan untuk mengambil keputusan dan kebijakan. Ini pasti penting untuk kemajuan perusahaan. Lalu yang keempat, pengendalian karyawan terhadap pekerjaan. Maksud di sini berarti seorang karyawan harus tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya. Lalu yang kelima, sasaran dan umpan balik pencapaian. Yang keenam, kontribusi terhadap produk atau jasa yang berguna. Yang ketujuh, kesempatan menjalin hubungan dan pertemuan personal. Kedelapan, penggunaan keahlian. Bisa disebut juga di sini berarti karyawan menggunakan keahlian dan kecerdasannya secara maksimal. Yang terakhir, beberapa pengaruh melalui cara kerja yang dilaksanakan dalam kelompok. Nah, ini disebutkan berarti seorang karyawan diperlukan memiliki keahlian dalam bekerja secara berkelompok. Selanjutnya tentang klasifikasi dan peraturan desain pekerjaan. Di sini setiap desain pekerjaan atau karyawan diberikan pertanyaan siapa yang dapat mengerjakan tugas tertentu. Berarti siapa atau bagian posisi mana di suatu perusahaan yang akan mengerjakan tugas yang ada atau permasalahan yang ada. Lalu adanya kesepakatan kerja dari serikat pekerja. Selanjutnya spesifikasi mengenai kapan mereka dapat mengerjakan pekerjaan tersebut. Lalu berbagai hambatan dalam pekerjaan dan efisiensi produk.
Ini dimaksudkan bahwa setiap pekerja dituntut untuk memaksimalkan produk atau atau di sini bahasanya mengefisiensikan produk dalam semua hambatan dalam pekerjaan. Selanjutnya, spesifikasi mengenai kondisi apa yang dapat mendukung dan apa yang dapat mereka kerjakan. Slide selanjutnya, praktik SDM secara operasional didefinisikan dengan survei yang mengukur praktik dan prosedur SDM. Yang pertama, praktik organisasi yang memfasilitasi pengembangan dan perencanaan karir personal. Berarti di sini praktik-praktik perusahaan memberikan fasilitas untuk pengembangan karyawan dalam meningkatkan karir personalnya. Yang kedua yaitu survisi menyediakan umpan balik dalam kinerja, penghargaan, dan berbagai informasi. Dimaksudkan berarti survisi ini memberikan timbal balik atau umpan balik, di sini bahasanya memberikan kinerja, berarti memberikan kerja maksimal kepada perusahaan atau organisasi, lalu memberikan penghargaan tentunya dan berbagai informasi. Yang ketiga, bekerja bagi organisasi yang mempunyai status dan citra yang baik dalam komunitas yang lebih besar. Yang selanjutnya, perencanaan SDM atau dalam bahasa Inggrisnya Human Resource Planning, disingkat HRP, adalah sebagai sesuatu proses ketika manajemen menentukan bagaimana organisasi harus bergerak dari posisi manpower yang ada saat ini ke posisi yang diinginkan. Berarti ini dimaksudkan seorang manajemen harus memiliki kekuatan manpower itu untuk mengubah posisi yang ada saat ini yang dirasa kurang nyaman untuk perusahaan, berpindah ke posisi yang diinginkan atau posisi yang lebih nyaman. Segitu presentasi dari saya. Lalu sehabis ini akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang bernama Rizfa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizfa Aryani Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain tim kerja untuk memotivasi dan juga mengunggulkan pada karyawan. Yang pertama, meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Dan juga yang ketiga, meningkatkan motivasi karyawan. Dalam meningkatkan kualitas sehingga para karyawan lebih menerima tugasnya dan juga lebih bertanggung jawab terhadap kinerjanya dengan lebih baik dan juga lebih berproduktivitas. Yang kedua yaitu meningkatkan kepuasan kepada karyawan sehingga karyawan lebih minim untuk mengundurkan diri ataupun meresign pada perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi pada karyawan. Dengan ditingkatkannya motivasi sehingga para karyawan akan lebih bersemangat lagi, akan lebih berproduktivitas lagi, dan juga memperbaiki kualitasnya. Lalu pada slide yang selanjutnya yaitu tentang kelemahan desain tim kerja. Terdapat 4 aspek. Yang pertama, jika pekerjaannya ini lebih kompleks, maka si perusahaan tersebut harus mengeluarkan biaya ataupun modal yang lebih meningkat. Yang kedua yaitu jika karyawan memiliki prestasi atas apresiasinya dan lebih berbenefit lagi pada perusahaan tersebut, maka tingkatan upahnya harus lebih relatif tinggi dan juga perusahaan tersebut harus memberikan apresiasi atas prestasinya tersebut. Yang ketiga yaitu secara individu,
karyawan lebih menyukai ataupun lebih mementingkan pekerjaan yang lebih sederhana atau lebih mudah untuk pekerjaan awal sebelum diekspansikan. Lalu yang keempat yaitu jika suatu perusahaan untuk merekrut karyawannya diperlukan yang namanya pelatihan ataupun training. Nah, untuk biaya trainingnya ini memang harus dikeluarkannya sedikit lebih besar karena untuk merekrut karyawan mereka harus mempunyai keterampilan ataupun keahlian yang lebih meningkat lagi agar lebih berkualitas pada perusahaan tersebut. Lanjut, lalu bagaimana cara untuk memotivasi karyawan agar lebih bersemangat dan juga lebih berproduktivitas lagi pada perusahaan tersebut? Maka perusahaan tersebut harus memberikan penghargaan yang didasarkan pada keahliannya ataupun pengetahuannya yang ia capai pada karyawannya. Lalu lanjut, teori motivasi karyawan yaitu terdapat teori klasik. Yang pertama, teori klasik ini menyatakan bahwa karyawannya ini hanya didasari oleh karena uang ataupun hal lain semacamnya. Dan juga teori keperilakuan awal yaitu manajer harus membayar dengan memberikan perhatian terhadap karyawannya. Lalu yang ketiga yaitu ada teori X menyatakan bahwa pada dasarnya orang memiliki sifat malas ataupun sifat yang tidak suka bekerja, maka pada hal tersebut harus diberikan penghargaan dan juga hukuman agar mereka dapat lebih berproduktivitas lagi. Lalu ada teori Y yang menyebutkan bahwa orang pada dasarnya bersemangat dan juga lebih berproduktivitas lagi dan ingin menumbuhkan ataupun mengembangkan pengetahuannya. Lanjutannya yaitu ada teori hierarki kebutuhan, yaitu manusia memiliki beberapa kebutuhan yang berbeda-beda dan mereka mencoba untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu ada teori keadilan menyatakan bahwa keinginan karyawan untuk memberikan kontribusi pada perusahaan tergantung bagaimana penilaian dari perusahaan tersebut atas penghargaan yang diterimanya. Lalu ada teori dua faktor. Nah, di sini ada dua faktor. Yang pertama, meliputi kondisi kerja dan juga meliputi pengenalan pekerjaan secara baik. Lalu ada teori pengharapan, yaitu karyawan akan lebih termotivasi lagi dan juga lebih bersemangat lagi agar mereka mendapatkan apa yang diinginkan. Seperti contohnya, mereka mendapat apresiasi dari perusahaan tersebut dan juga mendapatkan penghargaan. Lanjut pada slide yang selanjutnya yaitu tentang kurva pembelajaran ataupun kurva pengalaman. Dengan secara garis besarnya, kurva garis ini yang menunjukkan bahwa hubungan antara waktu yang diperlukan untuk produksi dan juga jumlah kumulatif unit yang diproduksi. Dalam kurva pengalaman ini dapat digunakan untuk mengestimasikan waktu dan juga dapat mendesain produk ataupun biaya, harga investasi dan juga biaya operasional lainnya. Lanjutannya ditemukan rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu dengan lanjutan dari slide yang tadi, ditemukan rumus sebagai berikut. Waktu untuk menghasilkan suatu produk disimbolkan dengan huruf N. Dan juga rumusnya ini adalah T dikali ln. Dengan keterangannya yaitu T adalah waktu untuk menyelesaikan berapa unit pertama, L tingkat pembelajaran, dan juga N adalah berapa kali T adalah 2 kali lipat. Lalu pada teori kurva pengalaman yang didasarkan pada 3 asumsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana waktu yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk ataupun suatu tugas tertentu tentu akan lebih berkurang setiap kalinya pada tugas tersebut yang dilakukan. Lalu yang kedua yaitu bagaimana waktu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu akan lebih menurun pada suatu tingkat penurunan. Lalu yang ketiga yaitu
pengurangan waktu akan mengikuti pola yang akan diprediksikan. Bagaimana manfaat dari kurva pembelajaran menurut Hazard dan Render pada tahun 2014? Yang pertama, ada manfaat internal, yaitu menyusun peramalan kebutuhan karyawan didasarkan pada penjadwalan kerja dan juga penyusunan biaya ataupun anggaran. Lalu yang kedua, manfaat eksternal, yaitu bagaimana menegosiasi dalam rantai dan juga pasokan. Yang ketiga, manfaat strategis, yaitu mengevaluasi kinerja perusahaan dan juga industri termasuk dalam penentuan biaya dan juga harga. Lalu pada pendekatan dalam kurva pembelajaran terdapat pendekatan aritmatika, yaitu pendekatan yang paling sederhana dalam permasalahan kurva pembelajaran. Misalkan unitnya ini kita simbolkan dengan huruf N, lalu bagaimana waktu untuk menghasilkan unit dengan simbol N tersebut. Lalu pada pendekatan dalam kurva pembelajaran yang selanjutnya, yaitu ada pendekatan logaritma, yaitu dengan menggunakan rumus yang sederhana untuk menentukan bagaimana waktu yang digunakan untuk menghasilkan seberapa unit yang diproduksikan. Sebagai contoh, yaitu rumusnya adalah Tn sama dengan Ti dalam kurung NB, dengan keterangannya yaitu dengan simbol Tn adalah waktu untuk menghasilkan unit ke N, lalu ada Ti yaitu bagaimana ataupun berapa waktu untuk menghasilkan unit pertama, dan juga B adalah logaritma tingkat pembelajaran ataupun logaritma 2. Lalu selanjutnya pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Reza. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan koefisien kurva pembelajaran. Pendekatan koefisien kurva pembelajaran diselesaikan dengan bantuan rumus yang digunakan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk membuat unit ke N dalam pendekatan sebagai berikut. Fungsi dari rumus pendekatan ini adalah Tn sama dengan T1C. Dalam keterangannya, Tn adalah banyaknya jam kerja sama dengan banyaknya jam kerja untuk menghasilkan unit pertama dikali koefisien kurva pembelajaran yang diambil dari kurva pembelajaran merupakan keputusan strategis manajemen operasional. Perusahaan menginginkan hanya biaya untuk menghasilkan produk atau memberikan layanan murah, sehingga penghematan waktu merupakan salah satu cara untuk menghemat biaya. Namun, ada juga kelemahan dari kurva pembelajaran ini. Yang pertama adalah kurva pembelajaran untuk satu perusahaan berbeda dari perusahaan lainnya. Yang kedua, kurva pembelajaran berdasarkan pada waktu untuk menghasilkan unit pertama, sehingga penentuan waktu tersebut harus dilakukan secara akurat. Yang ketiga adalah bagaimana perubahan dalam desain, prosedur, dan karyawan akan mempengaruhi kurva pembelajaran. Kelemahan yang keempat merupakan berbagai perbaikan mengenai karyawan dan pemrosesan akan menyebabkan kurva pembelajaran tidak dapat selalu diterapkan pada karyawan ataupun material. Yang terakhir dari kelemahan kurva pembelajaran adalah budaya kerja, ketersediaan sumber daya, dan perubahan dalam proses akan bisa mengubah kurva pembelajaran. Selanjutnya adalah pengukuran waktu kerja. Pengukuran waktu kerja merupakan penentuan berbagai lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Pengukuran waktu kerja diperlukan bagi perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa atau layanan jasa. Untuk layanan cenderung merupakan perusahaan padat karya yang memerlukan pengukuran waktu kerja untuk menentukan waktu standar memberikan layanan kepada pelanggan. Waktu standar merupakan waktu yang diperlukan oleh rata-rata karyawan untuk mengerjakan pekerjaannya pada kondisi normal. Menurut Russell dan Taylor pada tahun 2011, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam menentukan waktu standar sebagai berikut. Tahapan yang pertama adalah menentukan metode waktu kerja standar, yaitu sesuai penjelasan tadi, waktu yang digunakan adalah waktu yang normal untuk para karyawannya. Yang kedua adalah membagi atau mengelompokkan pekerjaan ke dalam berbagai elemen pekerjaan. Pekerjaan pada dasarnya mempunyai fungsinya masing-masing. Oleh sebab itu, pengelompokan harus agar semua dapat terjadi dengan normal dan terkondisi. Yang ketiga adalah mempelajari pekerjaan yang akan ditentukan waktu standarnya.
Yang keempat adalah menentukan tingkat kerja. Menentukan tingkat kerja berfungsi untuk mengetahui waktu yang diperlukan. Untuk tingkatan yang paling sulit mungkin membutuhkan waktu yang paling lama dibanding yang lainnya. Menghitung waktu rata-rata. Dalam menentukan waktu standar berikutnya adalah menghitung waktu normal, yaitu mengalihkan waktu rata-rata tingkat kinerja. Waktu normal sama dengan waktu rata-rata elemen pekerja dikali tingkat kerjanya, atau dalam fungsinya NT sama dengan T dikalikan RF. Oleh karena itu, waktu siklus normal dihitung dengan ET sama dengan sigma NT. Yang berikutnya adalah menghitung waktu standar, yaitu menyesuaikan waktu normal dengan faktor kelonggaran yang dimiliki dalam pekerja tersebut. Faktor kelonggaran merupakan toleransi terhadap penundaan yang mungkin terjadi, seperti keseharusan ke toilet. Waktu standar dihitung sebagai berikut. Waktu standar sama dengan waktu siklus normal dikali 1 tambah faktor penundaan, atau ST sama dengan NT kali 1 AF. Metode pengukuran kinerja yang disebut dengan work sampling merupakan teknik untuk menentukan proporsi waktu karyawan atau karyawan mesin-mesin yang digunakan pada berbagai kegiatan baik yang menganggur ataupun sibuk. Prosedur work sampling ini adalah membuat ringkasan, melakukan observasi secara acak terhadap karyawan atau mesin-mesin selama periode waktu tertentu, dan membuat laporan pada kegiatan makalah mereka terlibat. Perkiraan proporsi waktu yang digunakan dalam kegiatan tersebut ditentukan dengan membagi banyaknya laporan observasi kegiatan dengan total observasi yang dilakukan. Work sampling ini dapat mengidentifikasi waktu karyawan atau mesin-mesin yang menganggur atau sibuk. Adapun tahapan dalam work sampling sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu. Kedua adalah menentukan banyaknya observasi dalam work sampling. Semakin besar sampel, semakin tinggi keakurasian dalam estimasi proporsi tersebut. Keakurasian proporsi atau disebut P biasanya ditunjukkan dengan tingkat kesalahan yang ditoleransi atau E, dan tingkat kekayaan degree of confidence sebesar 95% hingga 98%. Dengan menggunakan parameter tersebut dapat diasumsikan distribusi normal ukuran sampel ditentukan dengan rumus sebagai berikut. N sama dengan Z per E kuadrat dikali P dikali 1 kurangi P. N sendiri adalah ukuran sampel. E merupakan tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi dalam perkiraan sampel dibagi dengan deviasi standar dikuadratkan, lalu proporsi waktu yang digunakan kegiatan tersebut ditambah 1 dikurangi proporsi waktu itu tersendiri. Yang ketiga adalah menentukan lama periode sampling. Menentukan lama periode sampling, lamanya work sampling dilakukan untuk membuat laporan banyaknya observasi yang ditentukan pada langkah kedua. Jadwal observasi harus acak apabila terjadi sudah diketahui, misal setiap 2 jam karyawan tidak akan menunjukkan waktu kerja sesungguhnya karena tahu akan diobservasi. Yang keempat adalah melakukan work sampling dan melaporkan observasi. Yang kelima adalah secara periodik menghitung kembali banyaknya observasi, yaitu dengan mengulangi langkah kedua. Ergonomi. Ergonomi merupakan suatu cabang ilmu yang memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia dalam rangka membuat sistem kerja yang efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien. Ergonomi dan K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ergonomi membantu desain sistem kerja. Dalam semua ini, departemen dengan memperhatikan variasi pekerja dalam hal kemampuan dan keterbatasan fisik, psikis, dan sistemik dengan pendekatan human-centered design. Konsep evaluasi dalam perancangan ergonomi adalah memastikan bahwa tuntutan beban kerja yang harus berada di bawah kemampuan rata-rata pekerja. Berikutnya adalah analisis peneliti ergonomi, meliputi hal-hal berikut. Yang pertama adalah anatomi, struktur, psikologi cara bekerja, dan antropometri adalah ukuran dimensi tubuh manusia. Yang kedua adalah psikologi, yang fisiologis mengenai berfungsinya otak dan sistem saraf yang berperan dalam tingkah laku manusia. Yang ketiga adalah kondisi-kondisi kerja yang dapat mencederai baik dalam waktu pendek maupun panjang, dan sebaliknya kondisi-kondisi yang kerja yang dapat membuat nyaman kerja manusia.
Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 4 tentang sumber daya manusia, desain kerja, dan pengukuran kerja. Terima kasih pada rekan saya yang telah mempresentasikan, yaitu Rizfa Aryani Putri dan Reza Maulana. Semoga ilmu yang saya peroleh, mereka peroleh, kami peroleh, dan kalian peroleh, semoga bermanfaat dan berkah. Sekian dari saya dan kelompok saya. Mohon maaf bila banyak salah kata, banyak khilaf, karena kita dan kelompok saya dalam proses belajar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.